ngaji di atas kuburan? Ada. Maka beberapa ulama menjawabnya dhaif, ya, dari Abi Umamah. Yang kedua, andai kata dikatakan sahih, maka perbuatan sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan Nabi khulafa. Saya tunjukkan hadis baca Quran di kuburan. Riwayat di kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TS TV Tempat Setempat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TS TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayah dan maghfirahnya. Tak lupa kita juga doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan mereka oleh Allah diberikan kekuatan iman, diberi kesabaran yang tinggi, dan mereka yang gugur dalam penyerangan atau invasi Israel kepada masyarakat Gaza, masyarakat Palestina, oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dijadikan orang yang syahid, yang ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita mujahid pejuang kemerdekaan Palestina yaitu Hamas dan yang lain-lainnya, Allah dimudahkan, diberi kekuatan, kemampuan mengusir penjajah, menghilangkan penjajahan, mengusir penjajah dari tanah Palestina. Bapak Ibu pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan meluruskan pemahaman dari Ustadz sebelah, Ustadz Syaraf Wahabi. Dia mengatakan tentang membaca Al-Quran di sisi kuburan, ya. Dia pede, ya. Seakan-akan dia dan kelompoknya yang paling benar, hingga berani mengatakan menentang sunnah. Ada sahabat yang menentang sunnah, maka yang kita ikuti yang tidak menentang sunnah. Adakah riwayat kita dengar ustadz, dari kiai, dari ulama, ya, riwayat yang mengatakan, yang menjelaskan ada sahabat yang menentang sunnah Nabi? Adakah yang demikian? Tentu tidak ada. Sebejat-bejat orang Islam, sebejat-bejat orang NU, sejahat-jahat mereka, artinya sejelek-jelek, seburuk-buruk akhlak mereka, tidak ada yang sampai berani mengkritik atau ya mengkritik para sahabat. Tidak ada yang berani merasa lebih baik dari sahabat. Wahabi hebat. Ini namanya ustadznya ini Ustadz Haris Abu Naufal. Hebat. Mereka hebat. Hebatnya kenapa? Saking bukan hanya merasa lebih baik dari orang Islam pada umumnya, tapi dia merasa lebih baik daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Di para sahabat Nabi dikira ada yang menentang hadis Nabi. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Udah habis pikir ya, gimana cara logika berpikirnya itu gimana kok sampai berani seperti ini? Bapak Ibu bersama yang dirahmati Allah, betulnya yang akan dibahas kali ini itu adalah membaca Al-Quran di sisi kuburan. Itu ada dalilnya apa ada tidak? Sebetulnya ada dalilnya, cuma mereka itu ada menyembunyikan dalil tersebut. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan ajaran junjungannya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, maka dalil itu walaupun ada dikatakan tidak ada. Kalaupun mengakui ada, dalil yang ada itu dibilang dhaif. Artinya dhaif menurut mereka tidak boleh diamalkan. Inilah curang-curangnya orang-orang Wahabi. Mari kita simak videonya. Ngaji di atas kuburan, ada yang berdalil dengan beberapa asar para sahabat Nabi, maka beberapa ulama menjawabnya dhaif, ya, dari Abi Umamah. Yang kedua, andai kata dikatakan sahih, maka perbuatan sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan Nabi Khulafa ar-Rasyidin dan keumuman para sahabat Nabi yang lainnya yang tidak melakukannya. Dan perbuatan sahabat bukanlah sumber hukum dalam Islam, apalagi kalau sudah bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain, maka diambil sahabat yang lebih senior. Siapa yang lebih senior? Khulafa ar-Rasyidun dan keumuman para sahabat Nabi. Dan riwayat yang menyatakan Abu Umamah Al-Bahili itu pernah ngaji di atas kuburan, itu riwayat yang dhaif. Ya, itu adalah riwayat yang dhaif. Saya tunjukkan hadis baca Quran di kuburan. Riwayat di kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih
yaqra'una indahul Qur'an. Para sahabat niku lek wonten koncone sing sedo, maka yang hidup ini mendatangi bergantian nekani kuburane, yaqra'una indahul Qur'an. Mereka bacakan Quran di dekat makam itu. Iki dudu Imam Syafi'i iki. Iki apa sahabat. Lah sahabat ini muridnya Kanjeng. Jadi menurut Ustadz ini ya, kalau ada sahabat yang bertentangan dengan sunnah, kalau sahabat yang bertentangan dengan sahabat yang lain, maka kita ikut sahabat yang senior dan mengatakan sahabat maka perbuatan sahabat tidak menjadi sumber hukum. Nah, di sini bobroknya Wahabi pahami sunnah dengan satu hadis saja sudah berani menghukumi sebuah perbuatan atau amaliyah Allah. Jadi kita ingat, saya bawakan sebuah hadis yang saya bacakan artinya. Satu, yaitu seorang sahabat yang ketika Rasulullah sholat bersama sahabat, ketika ruku, selesai ruku, artinya i'tidal, Rasulullah membaca Sami Allahu liman hamidah. Sahabat di belakang menambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran barakan. Itu yang ditambahkan oleh sahabat ini. Setelah selesai sholat, sahabat Nabi bersabda menanyakan sahabat yang menambah tadi, siapa yang baca bacaan tadi? Kemudian sahabat ini pede menjawab, saya Rasulullah. Rasulullah di sini tidak menambahkan, padahal ini dalam sholat loh. Dalam sholat, sahabat itu Nabi tidak menyalahkan sahabat yang nambah tadi. Justru beliau itu memberikan apresiasi. Beliau bersabda, saya melihat lebih dari 20 malaikat menulis pahala apa yang kamu baca. Jadi di sini sahabat, kalau menurut Wahabi, sahabat melakukan bid'ah. Sahabat menyalahi hadis Nabi, menyalahi Nabi karena tidak diperintahkan oleh Nabi. Kan begitu. Yang kedua, tentang Sayyidina Mu'ad, di mana pada zaman Rasulullah itu sahabat ketika sholat ketinggalan, itu sholatnya itu di jalan itu dikejar dulu, pokoknya 2 rakaat sholat maghrib, ketinggalan 2 rakaat. Jadi imamnya sudah sampai pada rakaat ketiga, ada makmum yang ketinggalan 2 rakaat. Jadi yang 2 rakaat ini kejar, ya, banter. Ketika sudah sampai menututi yang 2 rakaat, kemudian baru masuk menjadi makmum. Sampai pada Mu'ad bin Jabal ini, meskipun diberi isyarah oleh sahabat yang lain bahwasanya ada sekian rakaat yang Mu'ad bin Jabal ini ketinggalan, sahabat Mu'ad bin Jabal ini tidak menghiraukan, beliau langsung masuk menjadi makmum. Setelah selesai sholat, baru beliau menambahkan rakaat-rakaat yang beliau ketinggalan. Selesai itu, kemudian dilaporkan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah. Nah ini kan berarti Sayyidina Mu'ad melakukan bid'ah, kan begitu? Karena Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Jadi Mu'ad bin Jabal keliru, itu. Nabi tidak menyalahkan Mu'ad bin Jabal. Nabi ini tidak menyalahkan Mu'ad bin Jabal. Beliau itu memberikan dukungan kepada Mu'ad bin Jabal. Innahu qad sanna lakum Mu'adun. Mu'ad ini memulai hal yang baru kepada kalian. Maka Nabi bersabda untuk bukan kepada sahabat agar meniru apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ada yang kemarin ada di TikTok itu menjawab, itu kalau begitu sunnah takririah itu kalau setelah Nabi menyetujui atau mengapresiasi apa yang dilakukan sahabat, itu baru sunnah takririah. Sebelum itu, sebelum Nabi bersabda demikian, berarti itu kan bid'ah. Menurut kalian kan begitu. Apa yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Kenapa? Sahabat Mu'ad ini melanggar atau melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini pemikiran-pemikiran konslet dari orang-orang Wahabi. Pemikiran-pemikiran yang konslet dari Wahabi. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kita yang punya pikiran waras, jika orang yang seperti ini kita jadikan panutan, kita ikuti perkataannya, sehebat-hebatnya, sealim-alimnya, ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, tidak ada yang merasa lebih baik dari sahabat, tidak ada yang merasa lebih baik dari kaum muslimin. Beda dengan Muhammad bin Abdul Wahab dan kerucu-kerucunya dengan kroni-kroninya ini, merasa dirinya paling muslim, paling Islam. Seperti video kemarin itu sudah saya tampilkan. Jadi umat Islam yang lainnya itu masih kafir. Hanya dirinya dan kelompoknya yang Islam. Ini yang sangat bahaya. Keyakinan yang seperti ini bahaya. Kami selalu mengkonter, meluruskan atau mematahkan argumentasi-argumentasi mereka. Mereka ikut menyelamatkan akidah umat, menjauhkan umat dari akidah-akidah yang menyimpang seperti ini. Akidah-akidah Wahabi yang menyesatkan umat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, membacakan sebuah referensi di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Itu dari kitabnya Ibnu Taimiyah, ulama mereka sendiri, itu ulama Wahabi. Ini tentang membaca Al-Qur'an di atas kuburan.
Ini ya Ibnu Taimiyah. Inna sawabal ibadatil badaniyah minas sholati wal qiraati wa ghairihima yasilu ilal mayyitih. Sesungguhnya ibadah badaniyah itu sebagian diantaranya adalah sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Pahala tersebut sampai kepada mayit. Kama yasiru ilaihi sawabul ibadatil maliyati, sebagaimana sampainya pahala ibadah maliyah kepada si mayit. Bil ijma'i, dengan sepakatnya para ulama. Nah, wahadza, dan ini mazhabu Abi Hanifah, ialah mazhabnya Imam Abu Hanifah, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa ghairihima, dan selain keduanya, wa qawlu ta'ifatin min ashabis Syafi'i, dan pendapat sekelompok dari ashabnya Imam Syafi'i, wa Malikin, dan Imam Malik, wa huwa, ada pendapat ini, as-shawabu, ialah yang benar, li adillatin kasiratin, karena ada dalil yang banyak. Zakarnaha fi ghairi hadil maudhu, yang kami sebutkan di selain kitab ini. Ini dapat ditemukan dalam kitab Iqtida'u Shiratil Mustaqim di Ibnu Taimiyah, juz 2 halaman 261. Jadi itu dalilnya. Entah kalau masih ditolak juga, hebat gitu ya. Ya, tapi ya gimana lagi, ya orang Wahabi ya. Jangankan kita, cuman umat Islam yang tidak ada apa-apanya ini ya. Wong sahabat saja itu disalahkan, apalagi cuman kita ya. Apalagi cuman Ibnu Taimiyah itu, meskipun Ibnu Taimiyah imamnya sendiri, kalau tidak sesuai dengan otaknya, dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, akan ditolak mentah-mentah. Itulah Wahabi. Jadi kepada saudaraku Salafi Wahabi yang lain, pikir ulang kalian itu. Kalian itu salah berguru. Keluar dari manhaj salaf itu, keluar dari Wahabi, pindah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mumpung kalian tidak terlambat, mumpung kalian belum menyesal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah disadarkan, dikembalikan ke pelajaran yang benar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.